Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang pembuatan media pembelajaran yang animatif dengan AC Sketch Pro 3. Di kesempatan ini materi dasar yang akan kita sampaikan terlebih dahulu. Kita ikuti materi berikutnya. Yang pertama, setelah memiliki aplikasi eSketch, isi sketchnya kemudian kita klik, dan biasanya isi sketch ini memerlukan koneksi internet ketika kita mengaktifkan atau mau memakainya. Seperti ini akan muncul untuk verifikasi email dan juga tentunya password. Nah, kemudian setelah kita klik akan terbuka kanvas seperti ini, dan disuguhkan dengan menu ya, menu di atas ada beberapa menu. Di Pro 3 ini cukup lumayan banyak, sehingga kita bisa membuat media pembelajaran untuk animasi lebih leluasa lagi. Kita lihat ada new project, ada open project, kemudian untuk save project kita, save as project kita, ada new slide, menambahkan slide nanti, slide kanvas, kemudian ada image, ada menu gambar-gambar yang bisa kita pakai secara gratis tentunya, kemudian ada teks, bisa juga video yang kita masukkan, kemudian musik atau langsung suara kita rekam, backgroundnya yang bisa kita pakai, kemudian animasi tangan untuk menulis, ada timeline, kemudian bisa mempreview hasil yang kita buat, kemudian kita bisa mengekspornya menjadi MP4, dan ada interaktif dengan internet, kemudian setting, menyeting kanvas tentunya ya. Nah, baiklah, kita akan lihat beberapa isi dari menu-menu yang ada di dalam isi Sketch Pro 3 ini. Nah, setelah kanvas kita buka, kita ingat kita setting dulu untuk luasnya seperti apa. Di sini ada pilihan 640 kali sekian dan beberapa pilihan. Nah, biasanya kita untuk membuat kanvas atau backgroundnya menjadi background yang pas, terutama untuk kita upload di YouTube, itu ada ukuran 1280 kali 720. Nah, kalau itu yang kita pakai, biasanya pas dengan background yang disediakan di isi Sketch Pro 3 ini. Tapi kalau hanya kita pilih yang kecil, biasa nanti backgroundnya tidak pas dengan kanvas yang kita pilih. Jadi luasnya harus timbang supaya nanti ketika kita membuat media itu kita akan pas antara background yang disediakan dengan media yang kita buat dalam kanvas tersebut. Kita bisa melihat beberapa fungsi dari new slide. Jadi langsung slide-nya bertambah ketika kita klik new slide. Mirip di
PowerPoint lah, cuma ini tentu lebih interaktif lagi dan lebih animatif lagi. Misalnya image itu banyak suguhan atau menu dari gambar-gambar yang disediakan oleh Easy Sketch, banyak sekali dari berbagai aspek ya. Yang tentu kita butuhkan nanti adalah tentang persekolahan, tentang pendidikan, dan itu sesuaikan dengan gambar yang kita pakai sesuai dengan konteks kita, tentang sekolah dan classroom ya. Kemudian kita lihat tentang education, tentang pendidikan, gambar-gambarnya seperti itu. Nah, di samping itu tentu gambar-gambar yang disediakan di sini bisa kita perkaya dengan gambar-gambar yang kita miliki ya di PC kita, di laptop kita, dengan cara membrowse di mana letak gambar tersebut dan kita pakai untuk kelengkapan animasi yang kita buat di dalam kanvas yang disediakan ini. Nah, coba kita lihat sekarang bagaimana teks yang disediakan di dalam Easy Sketch. Kita contohkan, kita tulis saja A, B, C, D. Nah, di sini font yang disuguhkan, yang disediakan ya, juga cukup kaya, cukup banyak di sini. Tinggal kita pilih font mana yang kita sukai atau dianggap sesuai dengan animasi nanti yang kita pakai ya. Kemudian dari aspek warna tulisan juga sangat berwarna di sini. Tinggal kita pilih warna yang akan kita pakai. Nah, kemudian untuk menembalkan, memiringkan, dan juga tata tengah kanan kiri juga sudah ada. Kemudian di kanvas yang kita pakai juga bisa kita masukkan video. Nah, tinggal kita browse video atau kita pilih video yang akan kita pakai untuk melengkapi media pembelajaran animasi tersebut dari komputer kita ya, dari library yang kita miliki dalam komputer kita. Kemudian backsoundnya musik yang akan kita pakai mengiringi ya, deskripsi, mengiringi suara yang kita pakai ini juga banyaklah sebagai pilihan kita. Bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan ya, dengan kebutuhan dan tentu tema materi yang kita gunakan. Kalau masih kurang, kita bisa membrowse-nya, kita bisa memilihnya di library, di PC, di laptop yang kita miliki ya, untuk memperkaya, untuk lebih menariknya animasi yang kita buat. Nah, bisa juga dengan suara langsung ya, yang kita rekam ya. Jadi mungkin ada suara-suara yang kita butuhkan atau kita mau rekaman langsung dengan suara kita, juga bisa dengan voice over yang disediakan di Easy Sketch ini. Nah, kemudian bisa kita lihat lagi menu yang lain seperti background ini. Nah, tadi sudah disampaikan di awal bahwa ukuran kanvas yang kita pilih juga menentukan pas atau tidaknya dengan background nanti yang akan kita tempelkan, yang akan kita sajikan di kanvas kita. Misalnya kita kasih contoh, kalau kita memilih ukuran seperti tadi ya, 1280 kali 720, bandingkan nanti dengan ukuran 640 kali 480. Nah, ini yang 1280 kali 720. Kalau backgroundnya kita pakai akan pas dengan kanvas yang disediakan. Nah, tapi kita bandingkan, kalau background ini atau kanvas yang kita pilih bukan ukuran yang tadi. Nah, misalnya kita pilih yang 640, nah maka
ketika background kita pakai tidak pas dengan kanvas yang disediakan, ini kurang maksimal, maka bisa kita setting di awal size kanvasnya, ukuran luas kanvasnya bisa kita setting di awal, dan itu sudah ada pilihan. Jadi kalau misalnya dengan ukuran 1280 kali 720, ketika diklik, nah akan kelihatan sangat pas dengan kanvas yang disediakan di Easy Sketch ini. Nah, kemudian kita lihat dari menu yang lain tentang animasi tangan untuk menulis tentunya. Ini juga banyak pilihan ya, tergantung kesesuaian, tergantung selera juga ya, bagaimana animasi tangan itu akan kita pakai dalam animasinya nanti. Nah, tentu kita sesuaikan dengan kebutuhan kita ya, apapun harus proporsional ya, harus proporsional. Nah, kemudian kalau timeline ini tentu bisa dipakai kalau nanti kita sudah memiliki konsep, memiliki draft dari media pembelajaran yang kita pakai ya. Ini tentang timeline. Nah, kemudian preview ini bisa kita gunakan pada saat konsep atau draft kita sudah selesai, misalnya saja tentang tulisannya. Kemudian kalau sudah oke, bisa kita lihat, bisa kita preview. Nah, seperti itulah jadinya. Nah, nanti kalau konsep atau draft itu sudah jadi ya, sudah konsep jadi, maka bisa diekspor. Nah, menu ekspor ini adalah untuk menjadikan konsep kita menjadi sebuah video, dan nanti outputnya sudah berupa MP4 ya, bukan AVI, bukan audio visual lagi, sudah MP4. Kita remove dulu ya slide-slide yang belum kita pakai. Nah, kemudian kita akan mencoba nih, dengan background ya, dengan background yang tadi kita pilih. Banyak pilihan background di sini, banyak pilihan backgroundnya. Kalau misalnya backgroundnya tidak jadi kita pakai, tinggal di remove, nah, maka akan kembali ke kanvas kosong tanpa background. Kita coba kita tuliskan sebuah teks untuk teks animasi dalam kanvas yang disediakan. Saya kita tulis Assalamualaikum. Nah, kalau dianggap terlalu besar, maka kita perkecil dengan pilihan besar font yang ada di sini. Kemudian warnanya kita pilih, misalnya warna biru ya, biru ini kita pilih, maka nanti kondisinya hasilnya akan begini. Nah, ini bisa kita geser ya, bisa kita geser kemana arah yang kita mau, kemana arah yang menurut kita sangat animatif gitu, sangat menarik. Kita contohkan, kita taruh di pojok kiri atas. Lalu bisa kita besarkan, bisa kita kecilkan ya. Ini sangat fleksibel, Kemudian kita coba tambah lagi kita teksnya. Kita sudah nuliskan Assalamualaikum. Nah, kita tambahkan lagi teksnya. Misalnya, apa kabar semuanya. Nah, ini sebuah contoh lah, contoh saja. Bisa kita pilih lagi besaran font yang sesuai. Kemudian setelah oke, kita pilih warnanya juga, coba kita samakan dengan warna biru yang tadi. Kita klik, kemudian oke ya, sudah oke nih.
dan bisa kita geser ya, sesuaikan dengan keluasan animasi yang akan kita buat. Dan di sini sudah ada nomor-nomor sebenarnya. Ini bisa kita edit. Mana yang akan pertama kali muncul? Nah, itu sudah ada nomor-nomor di tengah ya. Misalnya pertama kali kita muncul kan assalamualaikum, ya kan? Coba kita preview. Bentuknya seperti ini. Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Ini kan lebih sangat-sangat interaktif ya. Sangat-sangat interaktif. Walaupun kita misalnya tidak memakai suara kita, tapi tulisan yang kita buat di Easy Sketch ini sebagai atau bisa mewakili ya, bisa mewakili sehingga tulisan menjadi interaktif sifatnya dan animatif.